Wirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kama qala Allah Ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyuna Muhammad ibn Abdillah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah Allah hadirkan kita dalam majelis ini. Semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, pada sore hari yang berbahagia ini kita lanjutkan kajian kita sebelum kemarin datangnya bulan Ramadan. Karena setelah Ramadan, Syawal, saya baru dapat hadir di pertemuan kali ini ya Bu ya. Setelah Syawal ini pertemuan pertama ya Bu, untuk kita bisa berhadir dan belajar dalam majelis ini. Paling tidak ada sekitar hanya 8 kali pertemuan lagi kita bertemu. Ketika kita bertemu dalam majelis ini paling tidak ada 8 pengajian lagi, karena kita cuma sekali sebulan. Nah biasanya pertemuan pertama kita anggap ini pertemuan pertama setelah Syawal, betul ya. Nah kita belajar lagi, mengulang lagi karena ini pertemuan pertama, supaya ibu-ibu semangat hadir dalam pengajian nih. Maka insya Allah ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita tidak lama ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Hari ini kita membahas tentang keutamaan orang-orang yang hadir dalam pengajian. Ibu-ibu nih usia berapa nih rata-rata nih? Oh, 17 tahun. Oke, baik. Kita akan belajar kewajiban kita menuntut ilmu Allah, karena ini kajian pertama kita. Supaya apa? Supaya kita itu mau semangat untuk belajar majelis ilmu. Ibu-ibu, kita mulai ya. Jadi ilmu itu ada 2 ibu-ibu. Yang pertama adalah ilmu dunia. Contohnya ilmu kedokteran, ilmu fisika, ilmu kebidanan, ilmu keperawatan ya. Itu adalah ilmu dunia. Yang kedua adalah ilmu akhirat atau ilmu agama. Menuntut ilmu dunia itu hukumnya fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah itu adalah kewajiban yang cukup dilakukan oleh sebagian orang saja. Kalau sudah dilakukan oleh sebagian orang, maka yang lain tidak kena hukum dosa lagi. Jadi misalnya dokter, di Tangkerang ini cukup ada 1 atau 2 dokter saja.
maka yang lain tidak wajib jadi dokter. Nah, sekarang saya tanya, memandikan mengkafani jenazah apa hukumnya? Fardu kifayah. Cukup yang memandikan jenazah itu cukup 6 orang saja. Yang lain tidak kena dosa lagi. Tidak perlu mandikan jenazah itu satu RT, mengamuak jenazah itu beko. Jadi fardu kifayah itu adalah fardu yang ketika kita mengerjakannya, ada orang lain yang sudah mengerjakan, maka kita tidak lagi kena dosa. Contoh, datang ke pesta kalau diundang hukumnya apa? Wajib. Kalau nggak datang, kok diam? Oke. Datang ke pesta kalau diundang hukumnya apa? Wajib. Kalau nggak datang, gimana ceritanya? Coba datang ke pesta kalau diundang hukumnya wajib. Kalau nggak datang, bingung ya. Jadi datang ke pesta itu hukumnya fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah itu adalah fardu yang ketika orang lain sudah datang, pestanya udah jalan tanpa kehadiran kita. Kalau kita berhalangan, kita nggak hadir, maka tidak ada dosa atas kita. Paham tuh mak? Hukumnya apa? Fardu kifayah. Ibu ada orang undangan naik rumah, diundangnya ibu udah datang ke rumahnya dia. Ya, diundangnya ibu untuk datang ke rumahnya dia. Habis baterai dua-duanya mak. Dua-duanya mik tak hidup. Cek. Ini masih ada nyawanya 2 jadilah ya kan. Sampai mana tadi? Hukumnya adalah kalau ada orang yang ngundang ibu datang ke rumah, lalu kemudian hukumnya apa? Fardu kifayah. Jadi kalau ibu nggak datang, maka ibu tidak berdosa jika acara itu jalan tanpa kehadiran ibu. Fardu kifayah. Menuntut ilmu dunia adalah fardu kifayah. Sementara menuntut ilmu agama adalah fardu ain. Apa itu fardu ain? Fardu yang tidak bisa diwakilkan sama sekali. Salat hukumnya apa? Fardu ain, wajib ain. Dia tidak bisa diwakilkan. Bang, abang aja lah yang salat subuh 4 rakaat bang. Aku nebeng bang. Nggak bisa. Karena hukumnya fardu ain. Fardu ain adalah fardu atas kita yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Itu hukumnya fardu ain. Utlubul ilm faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu agama wajib atas seluruh kaum muslimin muslimat. Mau ibu IRT, mau ibu pilot, mau pembantu rumah tangga, mau asisten rumah tangga, mau dia menteri, mau dia presiden, mau dia ulama, mau dia ustadz, mau dia guru, semuanya wajib menuntut ilmu agama. Karena status menuntut ilmu agama adalah fardu ain yang tidak bisa diwakilkan. Puasa hukumnya apa? Fardu ain. Tidak bisa diwakilkan. Bang, abang aja lah yang puasa bang. Tidak bisa. Karena fardu ain. Maka menuntut ilmu agama dalam majelis taklim hukumnya fardu ain. Jadi kalau ada ibu ngajak kawan, ibu diajak oleh kawan, woi pengajian yuk. Dulu saya lah. Laluan saya lah. Tidak bisa itu. Kenapa? Karena statusnya adalah fardu ain. Hei pengajian yuk. Pergi aja pengajian, nanti ceritakan ke aku apa isi ceramah ustadz. Tidak bisa. Karena menuntut ilmu agama hukumnya fardu ain. Sampai sini paham? Jadi anak kita mau dia kuliahnya di negeri, kuliahnya di swasta, ajak dia ikut halaqah Islam, pengajian Islam yang ada di kampus-kampusnya. Karena menuntut ilmu agama hukumnya fardu ain. Clear sampai sini? Nah, karena kita udah tahu menuntut ilmu agama itu fardu ain, maka kita letakkan dulu hukum pada tempatnya. Saya letakkan dulu nih. Hukum Islam itu ada 5. Yang pertama adalah wajib. Apa pengertian wajib? Wajib itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan
berdosa. Contoh sholat, puasa, zakat. Yang kedua haram. Haram dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Jadi setiap ibu meninggalkan yang haram, maka ibu dapat pahala. Misalnya ibu keluar rumah tidak pakai jilbab, terus takut ibu, aku tak pakai kerudung dah. Saat ibu terkejut, saat ibu meninggalkan dosa, ibu dapat pahala. Ibu mau mariak suami, tak jadilah, kata saja berdosa, dapat pahala. Ibu mau bergosip, udah terbuka mata ingin bergosip, tengoklah tetangga tu, makin banyak suaminya, makin banyak gayanya. Ndak jadi. Harusnya mau ngomong iyo juga yo. Nggak jadi. Ya, setiap kita nggak jadi berbuat dosa, maka kita dapat pahala. Karena haram itu tadi dikerjakan dapat pahala, dikerjakan berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Jadi setiap kita meninggalkan dosa, kita dapat pahala. Yang ketiga adalah makruh. Apa itu makruh? Dikerjakan boleh, tapi Allah tidak suka. Ditinggalkan lebih baik. Contoh makruh, tidur habis subuh makruh. Allah tidak suka, tapi tidak berdosa kalau ibu kerjakan. Dalam hadis dijelaskan, an-naum ba'da subh yadhhabu barakatur rizq wal umr. Tidur habis subuh akan mengangkat berkah rezeki dan berkah usia kita. Jangan tidur juga habis asar. Tidur habis asar makruh. Dan jangan pula tidur sebelum isya. Tidur sebelum isya makruh. Yakrahun naum qabla al-isya. Rasulullah itu membenci solat tidur sebelum isya. Itu makruh itu. Yang makruh itu ditinggalkan. Makruh itu dikerjakan tidak apa-apa, tapi Allah tidak suka. Ditinggalkan lebih baik. Clear? Yang keempat, sunnah. Apa itu sunnah? Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi kita. Jangan sunnah ditinggalkan, rugi kita besti. Contoh hari ini kita puasa Yaumul Bid, ya kan? Bagaikan puasa 1 tahun lamanya. Kemarin puasa Arafah, diampunkan dosa setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Sebelumnya puasa Tarwiyah, bagaikan puasa setahun lamanya. Sebelumnya puasa Zulhijjah, sehari puasa Zulhijjah bagaikan puasa sunnah setahun lamanya. Salat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rugi kalau kita tinggalkan yang sunnah-sunnah itu. Jadi sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi kita. Yang kelima adalah mubah. Coba ulang dari awal. Wajib dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Haram dikerjakan berdosa, ditinggalkan pahala. Makruh dikerjakan tidak apa-apa, tapi Allah tidak suka. Ditinggalkan lebih baik. Sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi kita. Yang kelima adalah mubah. Apa namanya? Mubah. Apa itu mubah? Mubah itu nol, boleh, tapi tidak ada manfaat, tidak ada mudarat, tidak ada pahala, tidak ada dosa di dalamnya. Contoh mubah, ngalai-ngalai, leto ngalai-ngalai, ngalai-ngalai, nganga-nganga, mubah, boleh itu. Tidak berdosa itu. Menung-menung, boleh itu. Tidak berdosa itu. Tapi kurangi menung-menungnya, ganti dengan zikir. Jadi yang mubah itu dikurangi, diganti dengan yang sunnah. Contoh menonton, boleh. Kurangi nonton, ganti dengan baca Quran. Jalan-jalan ke mall, boleh. Kurangi, ganti dengan ke masjid. Santai-santai depan TV, main HP, nganga-nganga, boleh. Kurangi bu, ganti dengan baca Quran. Jalan-jalan ke pasar, boleh bu. Kurangi bu, ganti dengan ke masjid. Jadi hidup kita itu harusnya gini bu, wajib kita kerjakan, haram kita tinggalkan, makruh kita upayakan tinggalkan, sunnah kita banyak-banyakkan, yang mubah kita kurangi, kita ganti dengan yang sunnah. Itu baru mantap. Saya ulang lagi, wajib kita kerjakan, haram kita tinggalkan, makruh kita upayakan tinggalkan, sunnah kita banyak-banyakkan, yang mubah kita kurangi, ganti dengan yang sunnah. Sementara kan kita banyak mubah. Pagi manuang-manuang,
Menjelang siang menonton-nonton, main HP. Habis sholat zuhur, lalu habis asar makan goreng ngangak-ngangak lagi. Habis isya lah menonton lo suara hati istri. Jadi aktivitas kita banyak yang mubah. Kalau bisa 24 jam kerja kita ini semuanya bergerak pada wilayah wajib dan sunnah. Nanti istirahatnya di surga aja. Boleh yang mubah boleh, tapi sisa waktu. Kok gitu ibu nengok saya? Sisa waktu aja yang mubahnya bu. Iya kan? Ini bangun pagi ngaleng-ngaleng, ya baring-baring. Sama dengan dulu sih dulu. Sekarang udah enggak. Saya waktu kuliah dulu S2 di Jogja, saya telepon mak saya pagi-pagi. Mak lagi apa mak? Nggak ada nak, baring-baring aja nyok. Nanti habis zuhur saya telepon lagi. Lagi apa mak? Nggak ada dong, nonton-nonton aja nyok. Sore saya telepon lagi ngapa mak? Dada dong, makan gorengan depan rumah ya. Malam saya telepon lagi, dada dong, nonton suara hati istri nih ya. Saya bilang dari pagi mubah terus mak. Nah akhirnya mulai mak saya paham, bergantilah dia. Jadi yang mubah itu dikurangi, ya, diganti dengan yang sunnah. Makanya kalau mau main HP boleh, dengarkan yang baik-baik supaya dia jadi sunnah. Clear sampai sini? Tapi ini nampaknya dia wajah-wajahnya saya rak mubahnya mas ini. Oke ya. Oke, saya ulang. Wajib kita kerjakan, haram kita tinggalkan, makruh kita upayakan tinggalkan, sunnah kita banyak-banyakkan, yang mubah kita kurangi, kita ganti dengan yang sunnah. Balik kepada yang tadi. Menuntut ilmu agama hukumnya apa? Wajib apa? Wajib ain. Nah misalnya ibu udah mau datang ke masjid pengajian, udah ibu engkol motor ibu, ngeng. Datang kawan, mau kemana? Mau pengajian? Yuklah pengajian kita Kamis sore di masjid. Ulang tahun ya. Itu apa hubungannya? Makan bakso kita yuk, kata kawan. Tunggulah dulu pengajian dulu, habis maghrib kita makan bakso nanti. Habis maghrib suamiku udah di rumah dah. Pengajian lah dulu, Ustazah Nela tuh yang ceramah. Ustazah Nela tuh saya rak di YouTube tuh. Ustazah Nela tuh banyak di TikTok tuh. Makan bakso kita dulu. Ulang tahunku hari ini aja nyok. Ndak maulah aku mau pengajian aja lah deh. Sekali aja nyok. Pengajian ada bulan depan. Ustazah Nela tuh ceramah juga di masjid itu. Ada ceramah juga di situ. Banyak pengajiannya. Sekarang makan bakso aja lah dulu. Datang kepala kawan, oh iya pula yo. Akhirnya pergi makan bakso, tinggalkan pengajian. Berarti mendulukan yang mubah dibanding yang wajib. Maka tidak bisa ibu. Kalau seandainya ada kawan ibu yang ngajak ke masjid, yuk pengajian yuk, dulu saya lah. Duluan aja lah. Tidak ada gitu kan dia wajib. Oke. Jadi kapan saya boleh tidak datang pengajian? Kalau dia berbenturan dengan yang wajib. Contoh, kita mau pengajian, udah langkahkan kaki menuju masjid, datang tamu. Itu boleh libur pengajian. Karena menyambut tamu juga bagian dari kemuliaan. Kita mau pengajian, rupanya suami sakit, maka dulukan suami, tunda pengajian. Boleh, karena dia berbenturan dengan yang wajib. Jangan pula pas suami sakit, ibu bilang, bang, kata ustazah aku harus majelis taklim bang. Kenapa gitu? Utlubul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal musliman. Bahadis pula ibu. Jadi dulukan suaminya. Atau misalnya ibu lagi mau pengajian, rupanya cucu sakit, tak ada yang merawatnya, boleh ibu tunda pengajian. Tapi kalau kita tidak ikut pengajian karena cuman malas, karena pasar kaget, karena ada beli mie murah, minyak murah, tang kampanye, nah itu tidak bisa. Karena mendatangi pengajian hukumnya wajib, tidak boleh digandengkan dan dibantah dengan yang mubah. Jangankan mubah, ibu baca Quran saat ustadz ceramah boleh nggak? Baca Quran hukumnya apa? Baca Quran hukumnya apa? Sunnah. Mendengarkan pengajian hukumnya? Tutup dulu Qurannya, dengarkan ustadznya. Baca Quran bisa nanti. Kami nggak ngerti ceramah pak ustadznya ustazah. Angguk-angguk sih lama, ada gitu mak. Iya kan? Jangan pula saya nggak pernah sih nengok jemaah saya baca Quran kalau saya ceramah. Cuma saya macam banyak dengar.
Ya, ada jemaah baca Quran saat ustadznya ceramah. Ini tak pada tempatnya ini. Sementara baca Quran hukumnya sunnah, mendengarkan ceramah ustadz hukumnya wajib. Baca Quran aja tidak dianjurkan, apalagi bercerita, apalagi main HP. Coba semua tegang ujung-ujungnya semua. Boleh misalnya ngobrol tentang materi boleh, nggak masalah. Clear sampai sini? Nah, jadi karena dia wajib, maka datanglah ke pengajian. Nah, pertanyaannya adalah, kita udah tahu pengajian ini hukumnya fardu ain. Yang kedua, kita udah tahu dia nggak bisa digantikan dengan yang mubah dan yang sunnah. Maka selanjutnya yang ketiga, caranya gimana? Karena setiap yang wajib itu berat. Sholat 5 waktu wajib itu berat. Kalau mudah banyak orang yang tidak bolong-bolong sholatnya. Puasa Ramadan itu berat. Pada faktanya kenapa dia berat? Karena orang yang haid tidak berpuasa susah dia menggantinya. Padahal waktunya setahun. Menuntut ilmu agama itu hukumnya wajib ain. Berat dia. Maka biar dia jadi ringan, maka saya ingatkan kepada kita semuanya, poin yang ketiga, luruskan niat untuk datang dalam majelis ilmu. Kalau niatnya lurus, maka dia menjadi mudah. Kalau niatnya tidak jelas, maka dia menjadi susah. Berapa banyak orang yang datang pengajian tapi niatnya tidak lurus. Boleh ibu coba tes tanya. Bubar dari pengajian ini, nanti coba ibu tanya sama teman-teman kita yang rajin pengajian. Coba tes tanya. Bu, iya, kenapa ibu datang pengajian? Rata-rata kalau usianya udah 60-70 apa kata dia? Kalau pakai bahasa Minangnya gini, awak kole tuo, daripada ngango-ngango di rumah, ancak pengajian lai. Betul enggak? Betul enggak? Kita ini udah tua, daripada suntuk-suntuk di rumah, lebih bagus kita pengajian. Kalau itu dia bilang, yakin saya, dia pengajian cuma menghilangkan suntuk. Sekali nanti datang cucu ke rumah, tak datang dia pengajian tuh. Yakin saya. Kenapa ibu tak datang pengajian? Ada cucu di rumah. Serius sekali. Ada lagi. Jadi itu tak betul, itu niat tak lurus itu. Contoh lagi, ibu tanya aja, kenapa ibu rajin pengajian? Saya pengajiannya jam 10 pagi sambil ngantar anak sekolah. Antar anak sekolah, menjelang menunggu anak pulang, pengajian dia, nanggung dia pulang ke rumah. Kalau itu niatnya, pas anak libur, pengajian libur. Betul? Kenapa datang pengajian bu, rajin pengajian? Ya udah tua, tak tahu lagi mau ngerjain apa. Biar ndak suntuk kita pengajian aja lah. Giliran nanti masak lontong tak datang dia pengajian. Kenapa nggak pengajian? Masak lontong. Nggak betul tuh niatnya, kurang kuat. Yang lebih parah lagi, kenapa ibu pengajian? Segan sama ketua. Rupanya ketua balik kampung kosong masjid. Karena niatnya tak betul. Kayaknya betul tapi salah kalau gini. Kenapa ibu datang pengajian? Oh, karena ustadznya mantap. Ustadznya mantap, ceramahnya mantap. Sekali ganti pak ustadznya. Ganti ustadznya, kosong masjid. Kayaknya betul tapi nggak tepat. Kenapa ibu datang pengajian? Untuk menuntut ilmu pengetahuan. Betul tapi nggak tepat. Kalau niatnya datang ke majelis taklim untuk pintar, untuk supaya dapat ilmu pengetahuan. Kalau ibu nggak ngerti ceramah ustadz, besok ibu nggak datang lagi tuh. Kenapa nggak datang? Minggu pertama tak usah datang lah. Ngapa gitu? Ceramah ustadznya nggak mengerti. Aduh, lain ujung lain pangka, lain tengah, pada depan yang nggak usah datang lagi. Jadi dia pilih-pilih ustadz.
Kalau ustadznya dia suka, dia datang. Kalau ustadznya tak suka, dia tak datang. Kalau dia paham dengan ustadznya, dia datang. Kalau dia tak paham, dia tak datang. Anda usah lagi datang ustadz ini, tak paham kita kajinya, lain ujung, lain pangkal. Datang karena ustadznya mantap, kayaknya betul, tapi tak tepat. Kok ibu nengok saya kayak marah gitu ya? Baper saya dia. Serius ya. Apalagi yang kayaknya betul tapi nggak tepat. Kenapa datang pengajian? Pengajianku nih datang biar aku ingin berubah, menuntut ilmu agama. Pas ibu ndak paham, ibu tak mau datang lagi. Kenapa? Percuma pengajian, tak paham otakku. Salah dia. Maka itu semua niat yang tidak tepat. Harus diubah, di-restart supaya kita lurus datang pengajian. Jadi pengajian itu kita datang karena apa? Kita datang pengajian karena murni tahu itu kewajiban lillahi, untuk Allah. Niat itu satu aja, tidak boleh cabang-cabang. Niat melakukan sesuatu lillahi, hanya untuk Allah. Kalau kita datang pengajian karena tahu ini wajib, capek pun kita datang. Sampai akhirnya kalau kita capek, kita akan bilang kayak gini, ya Allah, dari pagi saya mencuci, memasak, menyetrika, ngantar anak sekolah, nyuci piring. Sore-sore saya harus pengajian. Tapi karena engkau, aku tetap datang. Kalau enggak karena engkau, aku tak akan datang. Kalau orang niatnya udah untuk Allah, apapun yang terjadi, dia tetap datang walaupun dia terkantuk-kantuk dalam majelis taklim. Jadi kalau ada ibu yang ngantuk, saya bilang, selamat. Tidak ada yang memaksa ibu datang, tapi ibu tetap datang. Makanya kalau ada jemaah saya yang ngantuk, saya suka juga. Rajin kali ibu nih, lah panik datangnya masih. Kan gitu kan? Nah, jadi kalau kita niatnya untuk Allah, walaupun kita capek, kita kerjakan. Sama macam saya dakwah udah 21 tahun. Masuk ke tahun 22 tahun. Apakah saya tak capek ceramah hilir mudik? Sana sini hilir mudik, sana sini capek. Tapi kalau saya capek, saya ngomong sama Allah, ya Allah, kalau enggak karena engkau, saya tak akan kerjakan dakwah ini lagi. Karena engkau lah saya masih tetap kerjakan. Kalau enggak karena Allah, udah berhenti saya sejak lama. Karena Allah lah kita masih tetap kerjakan. Kita kalau niatnya lurus, apapun yang terjadi, kita kerjakan. Clear sampai sini? Nah, jadi kita harus sadar, kita datang pengajian itu lillahi ta'ala. Sehingga kalau karena Allah, capek pun kita datang. Tapi kalau enggak karena Allah, kita akan mencari banyak alasan untuk meninggalkan. Contoh, hari Kamis pertama. Mendung. Nggak usah lah pengajian, nanti hujan. Kayak mana mau pulang? Kamis depan kan adanya. Kamis depan bukan mendung, tapi hujan lebat. Lebat hujan. Tak usah lah datang, Kamis depan kan ada lagi. Minggu 3 tidak mendung, tidak hujan lebat, tapi paneh badangkang. Paneh apa? Badangkang kepala. Minggu depan aja lah, Kamis depan kan ada lagi. Udah 3 minggu nggak datang. Kamis keempat tidak mendung, tidak hujan, tidak panas berdengkang, tapi gerimis panas. Hujan orang mati kok mah. Udah 1 bulan nggak datang. Ada minggu kelima, tidak mendung, tidak hujan, tidak panas, tidak gerimis panas, tapi mati lampu. Tidak ada ketua mengumumkan, ayo ibu-ibu, ayunkan kaki, lambaikan tangan menuju masjid. Tidak ada pengumuman. Tidak akan mengaji kodoh. Kalau 5 minggu tidak datang. Kalau kita tidak lurus niat karena Allah, maka kita akan mencari banyak alasan untuk meninggalkan. Tapi kalau niat karena Allah, kita akan mencari banyak cara untuk mengerjakan. Clear? Jadi insya Allah karena dia wajib kita kerjakan. Macam saya dakwah, kalau niat saya tak betul, sudah berhenti sejak lama. Nauzubillah. Tapi saya tahu, ya Allah, ini karena engkau aku kerjakan. Udah banyak sekali saya dakwah ke pedalaman, ke pelosok. Bahkan di Pekanbaru ini kalau macet tidak jarang. Kalau saya mampu, saya parkir mobil, saya naik motor sampai ke masjid. Bahkan minta jemput, nih saya terkurung di sini, perbaikan jalan, jemaah jemput saya. Yang penting kita pengajian.
Wah, dijemput pakai motor ke titik. Tujuannya apa? Jangan sampai pengajian kosong. Kalau saya nggak datang, saya selalu bilang macam carikan pengganti atau saya yang cari. Karena ini pengajian wajib. Niat harus karena Allah. Kalau saya keluar kota, saya tinggal bilang carikan bantu pengganti Bu atau saya yang cari. Yang penting kajian jangan kosong karena ini wajib. Paham sampai sini? Dah, Ustazah, kami udah tahu nih pengajian wajib. Kami udah tahu nggak bisa digantikan dengan yang mubah. Kami udah tahu paham nggak paham, ngerti nggak ngerti pengajiannya, datang aja lah, anggu-anggu aja lah. Jangan-jangan pas mengangguk tuh turun hidayah, kan nggak tahu kita, ya kan? Nah, kita nggak tahu. Nah, dari siapapun dengarkan ilmu pengetahuan itu. Ya walaupun kita nggak paham, kita anggu-anggu aja lah. Jadi jemaah ini kan enak. Kalau macam jadi ustadz, ustazah itu tak mudah. Dia harus membaca buku, membaca kitab Arab, dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dikaitkan dengan kitab-kitab pendukung lainnya, lalu kemudian dianalisa masalah masyarakat, lalu dilihat jemaahnya, dan bahasanya disesuaikan dari bahasa kitab keluar kepada bahasa yang seperti ini tidak mudah. Sementara jemaahnya enak banget, ya duduk, datang, anggu-anggu, pulang. Apa susahnya? Ya kan, jadi kalau ibu nanti ditanya sama kawan, mau kemana? Mau pergi mengangguk, nah gitu aja kan. Mudah ya, Masya Allah ya. Nah pertanyaannya adalah, bagaimana seandainya kami udah datang ke pengajian, apa yang kami dapat? Nah itu dia. Kami datang nih Ustazah, kami dapat apa? Yang pertama adalah dalam hadis dijelaskan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang memudahkan langkah kakinya datang dalam majelis ilmu dengan happy, dengan ceria, dengan bahagia, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan langkahnya menuju surga. Ibu tadi kira-kira datang ke pengajian ini happy enggak? Kalau ibu happy, mudah masuk surga. Tapi kalau ndela pengajian lo leha, itu lambe masuk surga itu mah. Ndela Kamis lo leha, itu lambe itu mah. Tapi kalau senang, pengajian suka, bahagia, ceria, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Allah mudahkan langkah kaki menuju surga. Makanya ada sebagian jemaah saya menganggap kami ini suka pengajian Ustazah. Kami ini menganggap pengajian itu healing. Dari pagi kami mencuci, memasak, menyetrika. Pas pengajian kami rasa bahagia. Kami rasa ketemu teman-teman. Kami rasa silaturahmi. Kami merasa happy. Orang yang happy datang dalam pengajian, Allah mudahkan langkahnya menuju surga. Maka saya ucapkan sering selamat kepada ibu-ibu yang suka pengajian, yang suka mendengarkan ceramah-ceramah, baik online maupun offline, yang suka dengan ceramah, yang suka dengan kajian. Selamat, karena tidak semua orang suka dengan pengajian, nggak semua orang suka diceramahi, nggak semua orang suka dilarang, nggak semua orang suka dengan dalil. Kalau ibu menyukai majelis-majelis taklim, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini nikmat yang paling besar, karena ilmu itu bisa menyelesaikan semua penyakit. Sombong kita, dengan kita menuntut ilmu, sombong kita bisa hilang. Kita hasad sama orang, dendam sama orang, mau belajar ilmu agama, ustadznya bilang istighfar, jangan nyimpan dendam, maafkan orang lain. Sembuh tuh penyakit hati. Apa sih penyakit hati kita? Kita tamak, mubazir, suka berfoya-foya, sering dengarkan pengajian, sembuh itu. Tapi kalau tak mau dengarkan pengajian, di mana kita bisa dapat kesembuhan itu? Apapun penyakit hati, sembuh kalau kita mau belajar. Ustazah, saya masih nyimpan dendam sama orang. Ibu, dendam itu menyakiti hati ibu sendiri. Sibukkan diri dengan hal yang bermanfaat. Ibu, coba fokus kepada aktivitas ibu, tanggung jawab ibu. Jangan pedulikan dia karena akan memakan waktu ibu. Uyo juoyo, hilang dendam. Ustazah, saya suka sedih. Baca doa Bu, hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kalau sedih, hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sembuh rasa sedih. Pokoknya kalau mau belajar,
Kalau ada ilmu, hilang semua penyakit. Gampang. Mau yang belajar itu orang yang tamak, iri, dengki, hasad, orang-orang jahat. Kalau belajar, bisa jadi orang baik. Insya Allah. Jadi pertama, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang mudahkan langkah kakinya dalam majelis taklim, Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Yang kedua, orang yang hadir dalam majelis taklim, maka insya Allah dia akan didoakan oleh malaikat-malaikat Allah. Satu malaikat ada 7.000 sayap. 7.000 sayap akan menaungi orang yang hadir dalam majelis taklim, walaupun orang itu terkantuk. Apa kata malaikat? Allahumma arhamhum. Ya Allah, cintailah dia ya Allah. Jadi kalau kita udah dicintai oleh Allah, semua yang kita minta Allah kasih. Ibu kira-kira kalau ibu sayang sama anak ya, kalau ibu sayang sama anak, kita nggak pengen anak kita kenapa-napa ya. Orang kalau disayang oleh Allah, Allah nggak pengen kita kenapa-napa, sehingga hidup kita lebih aman. Allahumma arhamhum, ya Allah cintailah dia ya Allah, kata malaikat. Yang kedua, Allahumma fillahum, ya Allah ampunilah dosa dia ya Allah. Yang ketiga, Allahumma tub alaihim, ya Allah terimalah taubat dia kalau dia bertaubat. Masya Allah. Pertama, mudah langkah kita menuju surga. Yang kedua, didoakan oleh malaikat Allah. Allahumma arhamhum, ya Allah cintailah mereka. Allahumma fillahum, ya Allah ampunilah mereka. Allahumma tub alaihim, ya Allah terimalah taubat mereka. Yang ketiga, orang yang menuntut ilmu agama, tentunya yang statusnya ilmu agama, maka insya Allah mau ndak mau, suka nggak suka, ikhlas nggak ikhlas, doa kita akan diijabah kalau kita datang dalam majelis taklim. Jadi menjelang menunggu ustadz, banyak berdoa. Karena majelis ilmu ini tempat mustajab doa. Banyak-banyak berdoa dalam majelis, karena majelis ilmu adalah tempat mustajab doa. Abdurrahman As-Sudais, emaknya hadir pengajian, pengen anak jadi ulama, jadi imam besar Mekah. Imam Asy-Syafi'i pengen banget dia Imam Syafi'i jadi ulama di usia muda. Bayangkan Imam Syafi'i usia 2 tahun dari Gaza, Palestina, dibawa ke kota Mekah untuk belajar oleh emaknya. Lalu kemudian Imam Syafi'i belajar dari kecil, dibimbing oleh emaknya. Dalam majelis ilmu emaknya selalu berdoa agar Imam Syafi'i menjadi ulama. Dan itu terbukti. Masih banyak yang perlu kita doakan. Hutang yang banyak yang perlu kita doakan. Anak maksiat yang perlu kita doakan. Suami yang belum sholat yang perlu kita doakan. Doakan dalam majelis taklim, doa mustajab insyaallah. Clear? Saya mak bapak tak sekolah. Saya ingin cerita supaya ibu makin semangat pengajian. Mak bapak saya tak sekolah. Memang saya sekolahnya sampai habis, sampai S3. Tapi kata orang berarti mak bapaknya profesor, rendah. Mak saya tak tamat SD. Mak saya tuh cuman SR. Leto SR? Sekolah rakyat kelas 2 SD, tak sekolah lagi mak saya. Bapak saya cuma sampai kelas 2 SD saja. Cek sah. Bapak saya macam cuma sampai kelas 2 SD saja. Tapi emak saya itu suka pengajian. Ya, barakallah. Izin ya. Suka pengajian kayak ibu-ibu nih lah. Pengajian ini kan ada baju-baju seragam gitu ya, di masjid-masjid. Saking sukanya pengajian, terbalik-balik. Pergi ke masjid ini dia hijau sendiri, orang kuning semua. Saking banyaknya baju di rumahnya. Kenapa mak pulang mak salah baju? Bayangkan tuh. Kenapa mak pulang salah baju? Oh, masjid ini mak kira masjid ini. Tapi setiap sampai ke rumah dulu, saya suka tanya. Kadang-kadang pulang saya kajian, mak saya pulang pula si pengajian. Dari mana nak? Dari pengajian mak. Mak dari mana? Habis. Mak dari mana? Dari pengajian juga nak. Apa ceramah ustaz tadi mak? Apa kata mak? Ndak jaleh mak, yang penting ganteng ustaznya. Itu yang nggak ada lagi. Apa isi ceramah ustaznya mak? Pokoknya mantap ceramahnya. Isinya tentang apa mak?
Pokoknya rancak kajinya tuh. Ya apa yang dibilang Ustadz tuh mak, payah lah. Pokoknya mantap lah ceramahnya. Itu aja yang bisa mak saya ceritakan. Lalu saya penasaran, saya tanya, lalu kenapa mak rajin betul pengajian, mak juga tak paham. Mak itu pengen berdoa nak. Coba, beliau menjadikan majelis taklim sebagai tempat mustajab doa. Dan sudah ada buktinya, ini supaya ibu semangat saja hadir dalam majelis taklim. Wallahi tidak ada maksud apa-apa. Saya dengan kakak di atas saya jarak 4 tahun. Jadi saya anak paling kecil yang tidak diinginkan oleh kakak saya sebenarnya. Tidak jadi dia anak bungsu. Saya anak 4 dari 4 orang bersaudara, anak paling kecil yang ternyata lahir yang tadinya harusnya enggak gitu. Harusnya enggak lahir, ternyata lahir gitu. Jadi waktu mak saya masih belum hamil. Anak 3, 1 abang, 2 kakak, saya belum ada waktu itu. Mak saya itu kalau macam hadir pengajian, setiap ngelihat ustadz yang muda, dia selalu berkata dalam hati, kalau bahasa Minangnya gini, ya Allah, dape anak cie modeko jadilah ya Allah. Ngerti? Ya Allah, dapat anak satu kayak gini jadilah ya Allah. Datang lagi pengajian, nengok lagi ustadz yang muda, ya Allah, dapat kayak gini satu jadilah ya Allah. Datang lagi tengok ustadz yang muda, ya Allah, pengenlah anak saya satu aja jadi ustadz, cukuplah ya Allah. Hamil tuh, lahir saya tuh, akhirnya kelihatan tuh. Dari SD udah suka agama, masuk pesantren, kuliah, ya semua. Jadi tuh, ya udah 22 tahun saya ceramah. Sampai akhirnya mak saya cerita, alhamdulillah, ini doa mak yang terkabulkan, dapat anak satu yang ustazah. Lah kakak saya protes, mak salah doanya mak. Kenapa? Mak cuma mintanya satu katanya. Akhirnya dikabulkan satu. Nah, ini contoh supaya sebagai inspirasi kita. Banyak hal yang mau kita doakan. Maka hadirlah dalam pengajian. Tidak ada yang tidak mungkin. Kata Allah, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Bayangkan, saya lahir 4 tahun dari kakak, jauh jaraknya. Tidak mungkin rasanya ada anak lagi yang alhamdulillah menurut orang tua saya itu adalah doa mereka, gitu kan? Sehingga saya sendiri saja, yang kakak saya umum dengan abang saya. Nah ini yang saya maksud dengan doa. Jadi banyak-banyak doa, udah banyak faktanya, udah banyak buktinya. Dalam majelis taklim. Terakhir yang keempat, orang-orang yang hadir dalam majelis taklim. Yang pertama apa tadi? Dimudahkan langkah menuju surga. Yang kedua, didoakan oleh malaikat Allah. Yang ketiga, doanya mustajab ya. Dan yang keempat, orang-orang yang hadir dalam majelis taklim, insyaallah fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sairil kawakib. Orang yang menuntut ilmu dibanding orang yang beribadah tanpa ilmu, lebih baik orang yang beribadah dengan ilmu walaupun cuma 2 rakaat salat dibandingkan tanpa ilmu tapi 8 rakaat. Nah ini penting ini. Ibu sholat 2 rakaat dengan ilmu lebih baik daripada selama ini sholat tidak pakai ilmu. Kalau kita lupa rakaat, kita tahu cara sujud sahwi. Kalau kita dengar imam baca sujud tilawah, kita ngerti bacaan sujud tilawah. Kalau kita sujud terakhir ketika mau habis sholat, kita berdoa, doa kita mustajab, kita ngerti. Kalau kita sholat dalam keadaan mengantuk, kita ngerti itu makruh. Kalau kita sholat dalam keadaan flu, batuk, kita ngerti kalau itu nggak apa-apa. Jadi sholat kita itu cuma 2 rakaat, tapi ada ilmunya. Lebih baik dibanding yang selama ini kita sholat nggak ngerti ilmunya. Kalau lupa rakaat gimana ya? Was-was dalam sholat. Nah ini wudhu batal ndak ya? Batal ndak ya? Nah, kalau kita baca Al-Fatihah, ngerti panjang pendeknya, ngerti kita rukun sholat, itu akan berbeda dengan orang yang nggak paham sama sekali. Ya, makanya ada orang yang udah terjatuh, mukenanya shit, udah nampak rambutnya, ditutupnya juga masih. Lalu dilanjutkan sholat. Nah harusnya kan dia ulang, auratnya nampak. Paham sampai sini ya? Nah jadi biarlah kita ini ibadah. Sama dengan puasa. Berapa banyak orang puasa bu? Semua orang puasa. Tapi ada orang yang puasa pakai ilmu, ada orang yang puasa tak pakai ilmu. Demi Allah, saat puasa doa kita mustajab. Maka saat berpuasa tuh menurut Imam Nawawi, berdoalah sepanjang waktu kita berpuasa.
Berapa banyak orang puasa, tapi berapa banyak yang ngerti saat berpuasa doanya mustajab. Waktu duha saat puasa dia berdoa. Ba'da zuhur waktu berpuasa dia berdoa. Setelah asar waktu dia sholat dia berdoa. Saat dia berpuasa. Berapa banyak orang yang berbuka puasa dan berpuasa, tapi ketika dia berbuka dia tidak berdoa. Padahal saat berbuka itu doanya mustajab. Cuma perkara puasa saja. Ada yang pakai ilmu, ada yang tidak pakai ilmu. Cuma perkara sholat saja. Ada yang pakai ilmu, ada yang tidak pakai ilmu. Beda nggak? Beda banget, besti. Itulah gunanya kita belajar ilmu pengetahuan, ya kan? Sama dengan doa. Ada orang yang doa sebarang tempat, tapi ada orang yang tahu di mana mustajab doa. Sujud terakhir ketika mau habis sholat fardu, antara azan dan iqamah, saat berpuasa, saat hujan lebat, saat petir berbunyi. Tahu dia berapa banyak orang yang sedekah, tapi hanya sedikit orang yang tahu sedekah yang paling utama. Sedekah subuh, Jumat barokah. Itulah maksud saya. Beda. Walaupun sama-sama puasa, sama-sama sholat, sama-sama sedekah. Berapa banyak orang yang sedekah, tapi tidak mewasilahkan sedekahnya untuk orang lain. Padahal bisa berdoa, ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini, lapanglah kuburan mak saya, ringan sisa kubur orang tua saya, berhenti malaikat menyiksanya. Bisa, tapi berapa banyak yang gak ngerti dan gak ada ilmunya. Paham sampai sini? Berapa banyak orang yang berkurban kemarin, ada yang kurban-kurban aja, gak ada pakai doa. Tapi ada yang dia ngerti, saat dia berkurban dia berdoa, Allahumma hadza minka walaka rabbana taqabbal minni. Ya Allah, ini darimu, kembali kepadamu. Ya Allah, terimalah dariku. Masya Allah. Semoga kita mau menjadi hamba Allah yang mau belajar lebih baik. Saya dan kita semua semangat datang dalam pengajian. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lama-lama nanti kayak emak saya pula. Apa ceramah? Nggak jalan, penting biru jilbabnya. Oke. Wallahu a'lam bishawab. Ala hazihin niyah. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sailin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udu salam, fahyina rabbana bisalam, mudakhinal jannata darussalam, tabarakta rabbana wa ta'alaita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati ad-dini wa qahar rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu, wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan faqribu, wa in kana rizquna haraman fatahhiru, wa in kana qalilan fakaththirhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana hab lana minas salihin, rabbana hab lana minas salihin. Allahumma rzuqna makhraja. Allahumma inna na'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Allahumma khususan ila arwahi abaina wa ila arwahi ummahatina wa ila arwahi kulli muslimina wal muslimat. Allahumma ja'al